Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan urapan baru. Penuhilah hidupku dengan damai surgawi. Penuhilah hidupku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Shalom kekasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Bapa di dalam Kristus Yesus, yang saya percaya setiap kita semuanya ada di dalam kasih-Nya, di dalam penyertaannya, di dalam pemeliharaannya, dan di dalam perlindungan Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 56 ayat 4 dan 5 yang mengatakan begini. Ini adalah Daud, ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kekasih Tuhan, Daud seorang pemazmur, pemuji, seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan, seorang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, seorang surau yang kasih dengan kuasa Roh Tuhan, mengalahkan singa, mengalahkan saudara beruang, mengalahkan Goliat, dan banyak hal yang dilakukan oleh Daud karena iman percayanya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, mengapa pada waktu ayat ini saudaraku ada menyatakan bahwasanya Daud mengatakan waktu aku takut? Sekali lagi saudara yang kasih nama Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang kebal dari yang namanya ketakutan. Setiap orang, kaya, miskin, pejabat, ya, siapapun dia, pernah yang namanya mengalami ketakutan. Dan menjadi musuh yang terakhir ketakutan itu adalah kematian. Makanya orang berusaha ya apa supaya caranya nggak mati. Kekasih Tuhan, Daud mengatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mengapa Daud menyatakan, memutuskan untuk memberi hidup diri percaya kepada Tuhan? Karena yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan, dan ciptaan itu adalah fana. Ciptaan itu tidak kekal, langit dan bumi. Apapun saudaraku tidak bisa kita jadikan sesuatu pegangan dasar untuk kita berbicara di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga ia juga menyatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kekasih Tuhan, waktu aku takut, katanya Daud. Jadi Daud mengalami takut
Demikian juga Yesus. Kalau saya yang menyatakan Yesus juga mengalami ketakutan. Mungkin ada pemirsa yang bertanya, Tuhan kok mengalami ketakutan? Iya, karena dia jadi manusia. Tetapi ia menyerahkan, sama seperti Daud juga, ia menyerahkan kepada Tuhan. Takutnya ia serahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara yang kasih lama di dalam kehendak Bapa, di dalam firman-Nya, di dalam persekutuan yang menyatu dengan Tuhan. Demikian juga ketika saya dan saudara melakukannya, maka ketakutan itu akan terusir, terkuasai dengan yang namanya terang, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Saudara yang kasih lama Yesus Kristus, jadi mari saya dan saudara seperti yang firman katakan, kalau saya dan saudara mengalami yang namanya bisikan, pikiran, jangan-jangan ada orang patuh ini corona, jangan-jangan tetangga saya ini mati sebelah kampung saya, wah jangan-jangan saya kena, waduh rasanya bingung, nggak karu-karuan, cemas, ya apa caranya menghindar. Saudaraku, kita nggak bisa menghindar dari yang namanya wabah penyakit, kita tidak bisa menghindar yang namanya dari yang namanya tantangan. Kita hanya, saudaraku, harus ada di dalam perlindungannya, supaya di dalam masalah dan tantangan wabah ini kita hanya melewati bersama dengan Tuhan. Karena aman hanya di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Daud. Dan ada ayat banyak yang lain, saudara. Daud mempercayakan kepada Tuhan, meneguhkan hati iman percayanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan saja yang bisa dipercaya. Kekasih Tuhan, ayat yang kelima mengatakan dari Mazmur 4:56, kepada Allah, ya, kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Firman Tuhan itu adalah sama. Firman itu ya Tuhan itu sendiri. Dan di sini saudara yang kasih lama, ketika saya dan saudara takut, oleh karena itu banyak baca firman. Ketika kita membaca firman, ketika kita bisa menyediakan misbah, rumah pribadi, rumah keluarga, misbah-misbah yang kita dirikan itu persekutuan dengan Tuhan. Dan semakin banyak saya dan saudara tahu akan firman Tuhan, bukan untuk sekedar pengetahuan, tetapi kita hidupi firman itu di dalam saya dan saudara, maka saudara yang kasih nama Yesus Kristus, bukan nggak ada ketakutan, bukan nggak ada kecemasan, tetapi akan terkuasai oleh firman dan membuat saya dan saudara, siapa yang ada di dalam kebenaran, dia akan mengalami kebenaran, dia akan mengalami kebenaran. Kasih Tuhan, ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi ketika saya dan saudara percaya kepada Allah, pasti saya dan saudara nggak takut. Ketika saya dan saudara kurang percaya kepada Allah, kebimbangan terjadi. Ketika saya dan saudara kehilangan kepercayaan kepada Allah, kepada firman-Nya, maka kita akhirnya takut. Dan orang takut itu, saudaraku, disejajarkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan di dalam saudaraku, ya, Wahyu pasal 21, itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Bagiannya adalah saudaraku neraka. Karena itu kekasih Tuhan, bagaimana caranya saya dan saudara bisa kuat, bisa teguh, dan bahkan berkat Tuhan itu tetap mengalir, melimpah untuk kita hidup di dalam hidup firman itu. Satu hal, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada firman-Nya, sehingga saya dan saudara akan tetap kuat dan teguh dalam masa-masa yang saat ini sangat mencekam. Ya. Yang perlu kasih Tuhan adalah ketika saya dan saudara mengalami yang tidak kita inginkan, percayalah kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap saya dan saudara sudah menerima berkat-Nya. Yang percaya katakan